biasa sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Dan tak lupa salawat Nabi besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya hormati kepada dosen pengampu Pak Rizky Andana Pohan, dan saya hormati pemateri kita hari ini yaitu Ibu Yusnidar, dan juga saya hormati kepada seluruh peserta audien yang sudah bergabung untuk mengikuti seminar kita pada hari ini. Dan perkenalkan, saya Intan Syafira. Saya selaku moderator, saya mahasiswi Cerkala, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Baik teman-teman, sebelumnya saya ingin memperkenalkan materi kita hari ini, yaitu Ibu Yusnidar. Beliau pendidikan formal S1 Bimbingan Konseling di Universitas Syah Kuala. Dan pendidikan non formal beliau adalah pendidikan hipnoterapi fundamental, advance, profesional hipnoterapi, dan instruktur hipnoterapi. Dan juga beliau pernah menjadi guru BK di SMP Negeri 4 Langsa, dan sekarang beliau diberi kepercayaan dengan ditugaskan menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 10 Langsa. Jadi seminar kita hari ini membahas tentang kenakalan remaja di generasi Z dan bagaimana sih peran BK untuk mengatasi kenakalan remaja di generasi Z sekarang. Nah, jadi tema ini kita akan diberitahu apa itu generasi Z dan apa saja sih kenakalan generasi Z itu, dan bagaimana sih peran sosok guru BK pada kenakalan generasi Z. Mari sama-sama kita dengarkan penyampaian dan penyajian materi kita yang akan disampaikan oleh Ibu Yusnidar. Kepada Ibu Yusnidar, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Suara Ibu jelas ini? Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan waktu luang untuk bertemu dalam ruangan Zoom ini. Salawat beriring salam kita hadirkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau, perjuangan beliau, hari ini kita masih berada dalam nikmat Islam dan nikmat iman. Terima kasih penghormatan Ibu kepada pembimbing ya, dosen pembimbing Pak Rizky Andana Pohan, kepada penghormatan kepada seluruh sivitas akademik bimbingan konseling di Universitas Jariah Cerkala. Terima kasih kepada Intan dan teman-teman yang Ibu nggak sebutkan namanya yang sudah mengundang untuk mengisi materi ataupun seminar ya, seminar salah satu tugas dari mata kuliah. Alhamdulillah senang sekali diberikan kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik di sini. Ada sekitar 16 atau berapa ini pesertanya? Ada 16 lebih ya. Ya. Baik, hari ini kita akan sharing sih sebenarnya, sharing bersama dengan adik-adik di sini. Adik-adik di sini adalah generasi yang pastinya masih kategori generasi Z ini kalian ya. Kelahiran 96 sampai 2010 atau 2012 itu adalah generasi Z. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi permasalahan sebenarnya. Permasalahan generasi Z ini. Ya. Jadi sebenarnya ini harus di-share
screen ya. Kayaknya laptop Ibu bermasalah ini, bagaimana ya? Oke, sebentar. Apakah bisa? Oke, coba sebentar. Terlihatkah ini? Tidak. Share. Terlihat. Oh, Terlihat. Alhamdulillah, terima kasih. Iya, ini dia ya. Oke. Ibu diberikan amanah ini sama kelompok untuk kenakalan generasi Z. Nah, bagaimana guru BK perannya ini ya? Peran guru BK sejauh mana sih ya? Nah, sebelumnya itu kan ada beberapa eh, generasi dalam kehidupan ini. Ya, dimulai dari generasi awal itu ada generasi baby boomers. Nah, itu kelahiran 46 sampai dengan 64. Nah, ada generasi selanjutnya generasi X. Itu generasi X itu 1965 sampai 1980. Ada generasi Y. Generasi Y itu generasi milenial awal. Nah, itu milenial awal itu dari 81 sampai dengan selanjutnya lahir generasi Z. Nah, sekarang kita dengan generasi Z. Nah, generasi Z ini adalah ibu-ibunya generasi milenial atau generasi Y tadi. Nah, seperti ibu ini generasi milenial awal, jadi campuran ya, campuran antara generasi kertas dan generasi digital. Nah, kalau anak-anak ibu sekarang sepertinya ini sudah Z semua ya, sudah Z semua ini. Intan di tahun berapa ini lahirnya? Oke, terdengar suara ibu? Terdengar, Bu. Oke, baik ya. Nah, berbicara tentang generasi Z. Nah, generasi Z ini yang kelahirannya 2010 atau ada juga yang menyatakan 2012 gitu ya. 2012. Generasi yang dikatakan generasi memang generasi digital habis. Nah, jadi semuanya itu adalah mereka itu dengan kehidupan kehidupan digital. Nah, namun di sini perlu dipahami karakter-karakter dari generasi Z ini adalah mereka itu terbuka dengan keberagaman, perubahan, terus senang berbagi ya kan, sedikit-sedikit share gitu. Nah, itu adalah salah satu dari bentuk eh, karakter dari generasi Z ini sendiri. Selanjutnya senang dengan perubahan sosial, perubahan-perubahan gitu. Jadi memang kadang-kadang terjadi seperti kontradiksi antara generasi milenial dengan generasi Z ini gitu. Nah, dan yang paling penting adalah generasi Z ini eh, berorientasi sama target. Nah, itu dia ya, berorientasi sama target. Baik, sebentar. Nah, ini dia. Lancat ya. Nah, kenapa harus dikatakan ada kenakalan ini? Kenakalan. Sebenarnya permasalahan ya, bukan kenakalan, tapi bagaimana sudut pandang kita melihat generasi Z ini dari sudut pandang mana dulu ini. Nah, kita katakan mereka itu adalah nakal gitu ya. Nah, ini dia remaja generasi Z ini, remaja yang lahir pada ini disebutkan 97 sampai 2012 itu sedikit-sedikit terjadi perbedaan mungkin. Ya, saat ini mereka berusia 8 atau 23 tahun. Generasi Z memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya.
Nah, sangat akrab dengan teknologi dan media sosial. Begini, coba kita lihat seperti adik-adik gitu, yang usianya 8, 7 tahun. Mereka sekali melihat aja memegang handphone itu sudah tahu caranya. Nah, memang sudah kalau dikatakan oleh para ahli psikologi ataupun kedokteran, itu memang sudah desainnya tuh desain otaknya sudah didesain kian gitu. Nah, jadi Allah itu kan mendesain ternyata berbeda antara satu generasi dengan generasi yang lainnya bentuk otaknya. Nah, jadi mereka ini adalah memang sudah memang digitalisasi sekali, tidak bisa kita pungkiri. Nah, jadi akhirnya, nah generasi-generasi sebelumnya, mesti generasi ibu sendiri, generasi X atau Y itu melihat jika anak-anak yang bermasalah ini, misalnya nih, selalu semuanya dengan gadget. Nah, misalnya di adik hari ini, belajar juga sudah pakai gadget. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bentuk pembelajaran yang digunakan dengan cara digitalisasi. Memang dunia sudah begini. Nah, jadi kesehariannya dengan handphone terus. Semuanya bekerja dengan handphone, belajar dengan handphone dan semuanya. Nah, jadi kadang-kadang saking tidak pemahaman ini ya, pemahaman kami generasi sebelumnya itu melihat sibuk dengan handphone saja. Nah, namun akhirnya dengan pemahaman dan mindset yang terjadi ini terbentuklah anak-anak yang memiliki permasalahan. Permasalahan mereka itu akhirnya jadi banyak gitu. Banyak ya sekarang generasi Z ini adalah cenderung lebih bersifat non fisik. Akhirnya social distancing, mereka jarang berkomunikasi dengan yang nyata gitu. Memang kehidupannya itu adalah kehidupan yang memang dunia maya gitu ya. Lebih senang berkomunikasi dalam bentuk chat misalnya contohnya gini. eh, anak ibu mungkin ya, lebih enak berkomunikasi itu melalui WA gitu. Padahal satu rumah gitu. Mau menyatakan apa-apa melalui WA begitu. Nah, jadi itulah mereka. Nah, ada beberapa ini yang disebutkan kenakalan-kenakalan. Nah, seperti cyberbullying. Nah, itu menjadikan permasalahan yang kerap terjadi ya. Apa-apa bully melalui sosmed gitu. Nah, sampai terjadinya kenakalan-kenakalan yang lainnya seperti pornografi online, kecanduan game online. Nah, jadi itu yang menjadikan kenakalan-kenakalan yang dipandang oleh orang lain ini adalah suatu masalah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih faktor yang menjadikan remaja generasi Z ini menjadi sebut dalam tanda kutip tadi kenakalan ataupun permasalahan? Banyak sekali sebenarnya permasalahan, terutama ibu yang menjadi praktisi di lingkungan sekolah di lapangan itu adalah iya itu tadi temperamen dan kepribadian. Mereka itu belum sanggup mengontrol temperamennya, emosinya yang belum stabil gitu. Wajar ya, apalagi di usia SMP dari ada transisi itu. Ada usia transisi remaja menuju dewasa gitu ya. Jadi mereka masih labil, jadi belum sanggup mengelola emosinya, akhirnya apa? Temperamen terhadap emosi. Nah, habis itu kecenderungan kepribadian. Jadi mereka eh, apa ya? Kalau tidak bisa menerima nasihat yang terlalu panjang itu nggak sanggup dengar itu. Nah, jadi akhirnya menjadi kalau didudukin, dinasehatin secara lama, apalagi itu anak laki-laki, mereka tidak akan sanggup mendengar. Nah, itulah terjadilah kenakalan-kenakalan tadi tidak ada keseimbangan antara generasi sebelumnya dengan generasi Z ini. Nah, selanjutnya permasalahannya adalah kemampuan intelektual. Jadi pemahaman kenapa kemampuan intelektual ini menjadi sesuatu permasalahan. Karena pada dasarnya
pendidik, guru ataupun orang tua kurang paham terhadap gaya belajar anak. Nah, jadi pemahaman gaya belajar itu yang kurang dimiliki. Jadi akhirnya anak-anak yang memiliki kecerdasan bisa gaya belajarnya audio. Terus disuruh visual, jadi nggak nyambung gitu ya, nggak nyambung. Akhirnya terjadi apa? Terjadi permasalahan. Anak-anak kinestetik itu gaya belajarnya bergerak, terus disuruh duduk terus. Nah, jadi pemahaman terhadap gaya belajar dan akhirnya mempengaruhi kemampuan intelektual anak-anak generasi Z ini. Padahal mereka jika dipahami cara belajarnya, mereka akan melesat. Nah, gitu. Selanjutnya itu tadi kemampuan mengendalikan emosi tadi, tidak terkontrol. Ya, masalah psikologi seperti depresi atau kecemasan. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Kembali lagi ke keluarga. Ke keluarga dari mana mereka berada. Seperti di lapangan yang terjadi. Anak-anak ini eh, terjadi permasalahan kalau ditilak dari segi dianalisis lebih dalam terhadap kasus-kasus yang sering ibu tangani di sekolah, itu anak-anak adalah banyak berasal dari anak-anak yang keluarga kurang harmonis. Misalnya, mereka lengkap tapi komunikasi di rumah itu kurang. Selanjutnya, mereka itu adalah anak-anak dari korban perceraian. Maaf, tidak semua juga dari anak-anak korban perceraian itu menjadi anak bermasalah. Asal pola asuh dan tepat bimbingannya begitu. Iya, sebentar. Ya. Nah, ada ini dia. Faktor intern, sekarang faktor ekstern dari kenapa anak-anak itu bisa menjadi kata label nakal gitu. Nah, keluarga tadi ya, mereka kadang berasal dari broken home, keluarga yang kurang harmonis, keluarga yang kurang perhatian. Nah, hari ini seperti begini. Ini kan ibu-ibu dari generasi Z ini adalah ibu-ibu ataupun orang tua dari generasi milenial atau generasi X sebelumnya. Nah, eh, jika generasi X itu memegang handphone atau generasi milenial itu memegang handphone, mereka akan sibuk dengan ininya sendiri gitu. Jadi, anak-anak itu melihat eh, melihat, mendengar. Jadi akhirnya rekaman. Rekaman itu menjadilah perilaku dari mereka sendiri. Kenapa? Perilaku dari mereka itu terbentuk dari eh, rekaman-rekaman yang diperolehnya itu. Misalnya begini. Orang tua berbicara dengan anak itu tanpa melihat, dengan berbicara sedang memegang handphone. Nah, jadi contoh ya, apa namanya itu, idola ataupun apa ya, contoh lah seperti itu ya, contoh yang diberikan oleh orang dewasa sehingga membentuklah mereka seperti itu. Pernah dengar nggak anak-anak kalau dibilang begini, "Ayo kamu, jangan merokok," gitu. Terus dia jawab gini, "Tuh ayah aja merokok." Jadi kadang-kadang anak-anak itu bukannya tidak sopan, tapi mereka memang menjawab adalah dengan fakta gitu. Tuh, kemarin misalnya apalagi pernah dibohongin gitu ya, kita suruh jujur mereka. Mereka akan jawab, akan mengalihkan begini. Kemarin mama nggak nggak jujur deh. Kemarin juga saya dibohongin gitu. Nah, jadi itu adalah mereka apa yang dilihat, apa yang didengar, eh, yang menjadi rekaman terhadap mereka. Itu akan membentuk perilaku mereka. Nah, keluarga sangat-sangat rentan sekali. Nah, selanjutnya yang paling ini adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu di situ ada guru, ada stakeholdernya, ada lingkungan, penciptaan lingkungan semuanya itu sangat mempengaruhi hari ini. Jadi ada pola asuh, pola didik yang salah itu akan menjadikan mereka begitu gitu. Nah, jadi pada adik-adik ibu yang akan menjadi generasi selanjutnya dalam mendidik generasi Z dan selanjutnya ada generasi Alpha, jadi kalian nanti akan menjadi pendidik generasi Alpha, ya, pendidik generasi Alpha selanjutnya. Itu harus dipahami, pahami gaya belajarnya, pahami dulu
karakter-karakter generasi sekarang itu. Nah, Rasulullah itu pernah menyatakan begini, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, itu kan sebenarnya memang sudah menjadi sudah diamanahkan ya, anak itu nggak sama generasinya. Walaupun hari ini pernah ada kata-kata orang tua, "Duh, saya dulu nggak begitu. Saya dulu sopan sama orang tua." Ya, itu dulu gitu sebenarnya. Nah, sebenarnya anak-anak ini sopan juga, tapi tergantung bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, jadi di sini lingkungan sekolah khususnya guru-guru, semuanya guru. Teladannya itu harus dapat. Nah, jadi bagaimana harus berbicara santun jika gurunya tidak santun? Nah, bagaimana anak itu dilatih? Mereka lebih melihat karena daya visual itu lebih besar daripada pendengaran sebenarnya. Mereka melihat. Contoh, eh, misalnya ini guru berbicara dengan sesama teman-teman guru kurang kurang cocok lah gitu ya. Misalnya berbicara asal, berteriak gitu dengan anak-anak yang lain, mereka akan mencontoh. Nah, itu contohnya untuk bagaimana membatasi perilaku-perilaku yang tidak sesuai, maladjusted ya namanya ya, tidak sesuai dengan kondisi yang ada yang diharapkan. Nah, selanjutnya jika lingkungan sekolah kondusif, semuanya kondusif, aman, berbicara santun, terus ada aturan-aturan yang disiplin positif yang bisa diterapkan kepada anak-anak itu insya Allah akan kondusif. Dimulai dari keluarga tadi ya. 3 lini inilah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, jadi pemahaman terhadap mereka. Misalnya nih, anak-anak ibu di sini. Eh, pasti, misalnya dengan orang tua itu ya, pasti sering terjadi pro kontra. Terjadi, sering terjadi ketidakpahaman. Sering bilang gini, tuh mama nggak ngerti tentang aku gitu, nggak ngerti perasaanku, nggak ngerti apa yang aku mau gitu. Nah, jadi kadang-kadang dikatakan gitu. Maksudnya kita juga generasi Z ini juga, ayo dong mau dipahami seperti apa sih kamu gitu. Kamu itu mau dipahami seperti apa oleh kami orang tua ini gitu. Nah, jadi pemahaman terhadap anak itu sangat dibutuhkan, ya. Nah, memahami karakteristik remaja dan memahami karakteristik kepribadian masing-masing anak-anak. Selanjutnya lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini juga sangat-sangat berperan untuk mengecilkan kenakalan-kenakalan remaja. Nah, seperti begini. Anak-anak itu bolos gitu ya, bolos sekolah. Terus ada masyarakat di lingkungan yang situ mengabaikan. Pengabaian ini sangat bahaya sekali. Kenapa? Mereka saja tidak peduli gitu. Misalnya mereka duduk-duduk di mana gitu, di warung kopi ya sekarang ya, di kafe-kafe gitu. Nah, itu akan mempengaruhi pola pikir mereka. Misalnya gini, tidak ada teguran, tidak adanya misalnya pihak kafe sendiri. Tidak ada teguran. Kenapa? Nah, padahal pemerintah kan sudah mengedarkan surat edaran. Jika anak lagi belajar dengan pelajar dengan pakaian sekolah itu tidak dibenarkan. Mereka ada di warnet-warnet, di kafe-kafe dan di mana. Nah, dukungan masyarakat ini sangat-sangat mendukung sekali, menolong sekali untuk membantu. Begitu. Jadi masyarakat misalnya dikembalikan itu ada masyarakat yang begitu melaporkan ke sekolah, Bu, ini anaknya ada di sawah gitu karena dulu ibu kan di SMP 4 itu banyak lingkungan sawah itu akan menjadi bantuan yang sangat bagus sekali untuk pendidik gitu. Kan bisa kalau kita mendengar dulu salawat ini. Maaf kepada Kak Siti, tolong dimatikan.
السلام السلام عليك يا نبي الأنبياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك الأزكياء السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أزكى الأنبياء السلام السلام عليك برب السماء السلام السلام عليك إمام الأنبياء السلام. Oke, terima kasih. Bisa kita lanjutkan kembali ya. Mungkin tadi tidak terlihat ininya Siti ya. Nggak apa-apa, dianggap aja selingan karena itu salawat. Baik, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kenakalan-kenakalan ataupun yang mendukung perilaku remaja Z ini adalah ada juga masyarakat tadi ya. Nah, jadi masyarakat yang misalnya anak-anak ini berada dalam lingkungan-lingkungan yang memang kurang agamis misalnya, seperti tidak menerapkan pola sholat gitu. Jadi mereka melihat semuanya, maksudnya anak-anak itu juga akan terbentuk dengan lingkungan mereka berada. Nah, jadi hal ini akan menjadi mempengaruhi terhadap pola perilaku dari generasi Z ini sendiri. Pergi mereka melihat gitu. Kenapa hari ini banyak sekali marak remaja itu dari SD, SMP itu banyak yang merokok gitu. Merokok di jalan tanpa sepertinya bukan beban gitu ya, bukan beban bagi mereka merokok itu. Tapi sudah menjadi habit gitu. Sudah menjadi habit yang ya udah biasa aja gitu. Toh orang-orang juga orang-orang dewasa, ibu pernah konseling dengan anak yang memang kecanduan rokok itu. Dia bilang begini, ayah saya merokok, abang saya merokok gitu. Kenapa saya tidak boleh merokok gitu? Nah, itu bagaimana pemahaman yang harus diberikan? Nah, itu dia. Nah, jadi anak itu terbentuk dengan 3 lini ini tadi ya, keluarga, lingkungan pendidikan atau sekolah, dan lingkungan masyarakat. Gitu. Baik, selanjutnya. Nah, di sini dia peran guru BK. Nah, adik-adik di sini adalah calon guru BK ataupun calon konselor, calon-calon yang akan bergerak di bidang mungkin di masyarakat nanti terserah di mana profesi yang akan dipilih gitu. Karena apa? Karena pendidikan konseling ini sangat luas sekali ya, sangat luas sekali, tidak terbatas hanya di sekolah gitu. Nah, salah satu peran guru BK dalam mengatasi kenakalan remaja ini adalah bisa dilihat dari menjadi penyedia layanan bimbingan konseling yang profesional gitu, yang benar-benar menerapkan tupoksinya, tugasnya yang betul-betul gitu. Nah, jadi dengan konseling memanfaatkan dengan benar perannya sebagai guru BK. Nah, jangan terikut gerus hari ini adik-adik. Guru BK mungkin dari tahun sebelumnya masih berperan, masih dianggap ataupun masih orang-orang itu masih berpersepsi sebagai polisi sekolah. Nah, itu tidak sebenarnya, sangat tidak bisa. Bukan polisi sekolah, tapi adalah bagaimana membimbing, mendidik dengan betul-betul profesional. Dimulai dari pembuatan program. Ini kan dilihat ini anak-anak nih generasi Z, permasalahannya apa, buatkan programnya.
Nah, itu dia. Jadi menyediakan layanan-layanan konseling yang memang berbasis anak, sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, guru BK memberikan layanan yang benar gitu, yang benar ya, yang benar, tepat sasaran. Seperti, nah ada kan ada 4 bimbingan itu, 4 bimbingan yang ada di layanan konseling. Nah, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, kalau ini benar-benar diarahkan dan dijalankan dengan benar, insya Allah anak-anak akan tumbuh optimal, berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Nah, dengan tadi itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan pribadi mereka. Nah, layanan konseling ini jika benar-benar dilakukan dengan tepat, nah akan terbantu anak-anak. Nah, dimulai dari konseling pribadi, kelompok, klasikal itu dilakukan dengan tepat gitu. Nah, dan selanjutnya ada lagi kolaboratif dengan pihak lain. Ini sangat penting bagi seorang guru atau khususnya guru konseling itu memberikan layanan kolaboratif. Nah, harus berkolaborasi dengan berbagai pihak. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan permasalahan anak-anak itu sendiri. Misalnya, dengan orang tua itu sangat-sangat penting. Peran orang tua itu sangat penting. Tapi perlu diingat bukan peran hanya berbagi informasi. Misalnya menyampaikan, Bu, Pak, anak ibu dan bapak begini-begini di sekolah. Dan orang tua itu rasanya langsung pasang benteng ya kalau dikatakan begitu. Kalau dikatakan anaknya kesalahan gitu, orang tua rasanya aduh gimana gitu. Kadang-kadang menemukan orang tua yang enggak kok anak saya baik di rumah dan begitu. Nah, coba komunikasi yang benar. Komunikasi. Jadi menjadi guru BK itu harus memiliki seni komunikasi yang bagus. Ya, lihat ini orang tua sosial tingkat sosialnya, pendidikan dan lingkungan sosialnya seperti apa. Berkomunikasilah dengan cara yang begitu. Misalnya nih, orang tua dari pesisir, ya orang tua dari pesisir bagaimana cara kita mengkomunikasikan bahasa kita ke orang tua itu gitu. Nah begitu bahasa-bahasanya disesuaikan. Nah selanjutnya kolaborasi ataupun kerjasama dengan guru. Nah, itu harus gitu. Nah, menjadi informasi-informasi dari guru itu harus kita pahami, kita cermati dan menjadi saling kerjasama. Itu akan menjadikan permasalahan mengatasi sedikit permasalahan anak-anak. Nah, pihak-pihak lain, misalnya bagian harus ini kan ya, itu juga kerjasama sekolah, seperti dengan pihak terkait kepolisian, BNN dan sebagainya. Dan malah psikolog ataupun tenaga profesional psikologi gitu. Oke, ini ya peran guru BK. Nah, ini guru BK juga adalah penyebar informasi dan edukasi. Nah, sangat-sangat dibutuhkan. Kadang-kadang anak-anak itu tidak paham mengapa mereka tawuran, mengapa mereka itu melakukan apa? Seks bebas gitu ya. Kita tidak tabu dengan bahasa itu karena hari ini anak-anak itu eh, mudah sekali mengakses berbagai macam informasi yang mereka butuhkan gitu. Salah mereka mendapatkan informasi. Misalnya mereka searching. Nah, searching apa itu kissing. Nah, gitu. Jadi mereka akan mendapat informasi-informasi yang salah. Nah, jadi tugas kita sebagai guru adalah memberikan informasi yang tepat. Pada saat mereka memiliki edukasi-edukasi dari menjaga tubuhnya, menjaga kehormatannya, menjaga alat kelaminnya. Nah, itu adalah informasi yang harus diberikan oleh seorang guru BK. Banyak sekali materinya. Nah, selanjutnya ini adalah informasi ini sebagai upaya preventif untuk mengatasi kenakalan-kenakalan remaja. Nah, oleh karena itu, membina hubungan yang baik dengan berbagai pihak itu akan membantu sekali, khususnya dengan anak didik sendiri, itu remaja itu sendiri. Nah, kenapa? Pada saat mereka dipahami, diajak kerjasama dengan baik, eh, di apa? Harus disayang ya sebenarnya begitu. Pola asuhnya berbeda gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kadang-kadang nih,
orang tua lelah ataupun guru lelah dengan cara memukul. Tidak bisa lagi dengan generasi sekarang. Contohnya coba adik-adik lihat. Handphone dulu tahun waktu pertama keluaran itu Maaf teman-teman, mungkin pemateri kita terkeluar Zoom. Udah habis ya? Mohon ditunggu sebentar ya. Oke. Bagaimana, Aidir? Iya Bang, kenapa Bang? Bagi pertanyaan satu. Oke, suara ibu ini ya sudah. Mungkin sinyal ibu ya ini agak ini ya. Sudah. Halo, assalamualaikum. Ihsan, Waalaikumsalam. baik sudah. Tadi ini ya apa sinyal atau apa ibu? Baik. Nah, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Waktunya sudah habis ya Intan ya. Boleh Bu, diakhiri saya. Bagaimana? Masih ada waktunya? Atau nanti kita dengan ada diskusi, ada sisi diskusi atau bagaimana ini? Ada sesi tanya jawab Bu. Oke, baik. Sesi tanya jawab. Nah, mungkin yang ingin Ibu simpulkan adalah bagaimana cara kita memahami untuk mengatasi kenakalan yang dialami oleh ataupun yang dilakukan oleh generasi Z ini. Yang pertama adalah pahami gaya belajar mereka, pahami karakteristik mereka, dan pahami apa sih keinginannya begitu. Nah, selanjutnya dukungan dari keluarga, masyarakat, sekolah itu sangat membantu. Nah, bagaimana peran guru BK? Peran guru BK itu adalah dengan memberikan pelayanan yang tepat. Dengan memberikan pelayanan yang tepat, dengan betul-betul merancang program dengan sangat-sangat profesional itu sih yang perlu dilakukan di lapangan. Merancang program yang profesional, memberikan bimbingan yang tepat. Nah, jadi guru BK itu terus belajar. Nah, adik-adik juga terus belajar, tidak hanya di bangku kuliah saja mendapatkan materi-materi BK ini, di luar juga. Nah, kenapa Ibu mengambil keahlian-keahlian yang memang bisa mendukung? Karena generasi sekarang tidak hanya bisa dengan
dinasehatin gitu, capek gitu kalau banyak ngomong, mereka tuh pusing dengernya gitu. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Ibu kembalikan ke moderator Intan. Mungkin ada sesi diskusi. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri kita hari ini. Mungkin bagi peserta ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ataupun kalau nggak mau ngomong langsung, mungkin bisa di room chat, diketik. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin bertanya kepada Ibu Yusnidar. Iya, dipersilakan Ihsan Rizky. Saya ingin bertanya, bagaimana sih peran budaya dalam mengatasi kenakalan remaja ini? Baik, terima kasih. Mungkin Ibu langsung dijawab atau gimana? Ya, baik. Peran budaya ya, Muhammad Ihsan. Ihsan ya, Ibu panggil Ihsan atau Rizky ini? Ihsan. Baik, budaya itu apa ya? Budaya sesuatu yang, misalnya kita ini di Aceh ini ya. Budaya seperti itu ya Ihsan ya. Budaya, peran budaya dalam menginikan. Nah, sebenarnya adat istiadat budaya, nah itu memang sudah terbentuk kian. Nah, budaya di Aceh itu memang sangat luar biasa begitu. Bagaimana membentuk kembalikan gitu adat istiadat dan budaya. Contohnya, jika misalnya budaya dulu ya sebenarnya sekarang juga masih itu budaya salam, budaya santun, budaya bagaimana berjalan dengan baik di depan orang tua, itu budaya. Nah, setelah itu budaya maghrib tidak di luar. Nah, itu juga sebenarnya budaya kita orang Aceh yang memang sudah ditetapkan seperti itu. Nah, dikembalikan lagi gitu budayanya. Bu, budaya siapapun bisa di daerah manapun itu budayanya sangat-sangat positif. Nah, budaya itu kan tidak terlepas dari adat istiadat ya gitu. Nah, jadi peran budaya sangat 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 bagus gitu. Misalnya budaya yang dimaksud sama Ihsan itu bagaimana coba? Ibu mau ini. Halo Ihsan, boleh? Budaya yang dimaksud seperti apa? Halo? Ini suara ibu masih terdengar ini? Halo? Iya, mungkin Ihsan bisa menjawab budaya yang dimaksud itu seperti apa ya? Budaya yang Ihsan maksud itu. Oke, Intan, masih terdengar suara ibu? Halo? Coba. Ihsan mana Ihsannya? Yang bertanya tadi? Ihsan ya? Budaya yang dimaksud itu seperti apa? Apakah pemahaman ibu sama dengan Ihsan? Budaya itu adalah adat istiadat yang sudah ada di tempat kita gitu. Memang budaya-budaya seperti itu. Yang Ihsan maksud seperti apa? Bisa dicoba kita menyamakan persepsi dulu.
Seperti budaya-budaya ini, Bu. Kan kita di Aceh peraturannya ketat, Bu. Mm-mm. Itu. Oh, peraturannya ketat. Ya, Oh, Bu. iya. Misalnya seperti jika melakukan khalwat itu kan kembali ke kanunnya ya, itu kan termasuk peraturan gitu. Iya, itu sangat-sangat mempengaruhi kan. Jadi selama ini kan jika ada yang berkhalwat, minuman atau khamar itu melakukan bahkan perzinahan itu kan ada aturannya yang sudah didukung gitu, kanun. Jadi kanun itu lahir kan berdasarkan memang budaya dan memang eh, aturan agama yang dibuat di Aceh ini. Sebenarnya kenakalan anak misalnya kayak tawuran. Tawuran itu udah masuk ke kanun belum ya misalnya gitu, mengganggu ketertiban. Nah, jadi ada hal-hal budaya itu sinkron dengan apa yang kita inginkan. Contohnya anak-anak yang eh, sekarang judi ya, judi itu sudah termasuk dalam judi-judi apa itu yang sudah termasuk dalam kanun itu, sudah apakah sudah disahkan atau tidak. Nah, jadi kenakalan-kenalan ini budaya sangat mempengaruhi. Nah, sekarang tinggal aturan yang dijalankan itu saja, berjalan tidaknya gitu. Nah, kembali lagi ke ininya. Aturan itu berjalan, diterapkan dan akhirnya menjadi sesuatu seperti apa ya, rule ya, seperti aturan dalam bertindak gitu. Jadi Ibu rasa budaya itu sangat mempengaruhi terhadap aturan yang diterapkan untuk membantu permasalahan-permasalahan patologis ya di masyarakat. Nah, termasuk adalah kenakalan-kenakalan remaja yang remaja lakukan. Mungkin itu Ihsan jawaban Ibu. Jika kurang ini mohon diinikan lah. Boleh, pokoknya pemahamannya begitu. Budaya itu tidak terlepas dari kata karakteristik kita. Dan budaya, aturan, dan kanun yang diinikan adalah itu salah satu upaya untuk membenarkan, menertibkan sebenarnya. Ya, sesuai dengan hukum Allah kalau di Aceh ini. Terima kasih, mungkin itu yang bisa Ibu jawab, Ihsan, dan kembalikan ke moderatornya. Baik, mungkin peserta lainnya ada yang mau bertanya. Izin moderator, saya ingin bertanya. Dipersilakan. Sebelumnya izin mematikan kamera ya, karena di kos lagi mati lampu nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rusni, izin bertanya berkaitan materi yang Ibu jelasin pada hari ini, yaitu tentang kenakalan remaja generasi Z ya, Bu. Iya. Jadinya kalau kenakalan remaja pada sekarang ini, guru BK sangat berperan penting ya, Bu, untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, bagaimana dengan sekolah yang tidak memiliki guru BK, Bu? Karena dulu sekolah saya di SMA saya, Bu, kan, nggak ada guru BK, Bu. Jadi nanti kalau misalnya ada masalah siswa nih kan, kayak sering bolos, habis itu tawuran, itu nanti beralih ke guru wali kelas, habis itu dipanggil orang tua, Bu, gitu-gitu aja, Bu, tiap hari. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih, moderator. Oke, baik. Ibu jawab terus, Intan, bagaimana? Ya, langsung ya, langsung Ibu jawab. Iya, Bu. Baik. Baik, terima kasih. Aidir ya tadi yang bertanya. Nah, eh, saat ini kan dikatakan guru BK itu jantungnya pendidikan. Jantungnya pendidikan. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana dengan sekolah yang tidak ada guru BK? Sampai sekarang juga ketersediaan guru BK masih ada yang tidak ada guru BK di sekolahnya. Nah, jika seperti itu ya benar yang menjalankan itu yang memberikan bantuan itu adalah guru-guru lain gitu.
Nah, ada kesiswaan, nah ada guru-guru yang bisa menerapkan. Namun eh, apa ya? Efeknya itu beda gitu. Ya, efeknya beda karena tadi tuh Aidir bilang, udah tangani ceramah terus panggil orang tua gitu-gitu terus. Jadi akhirnya akarnya itu tidak terselesaikan dengan benar. Nah, jadi jika dilakukan oleh pihak yang profesional di bidangnya, nah misal kita ini guru-guru BK, kenapa harus peran guru BK yang diinikan? Tidak hanya berperan, kalau misalnya yang lain itu kan berperannya ya seperti polisi sekolah aja gitu. Nah, kenapa mereka tawuran? Kenapa mereka bolos? Kenapa mereka memiliki permasalahan-permasalahan? Nah, di dunia konseling itu kan berbeda. Ada analisis dulu, asesmen lagi, melihat data anak, kenapa dia begitu, bagaimana. Nah, bagaimana dengan sekolah yang tidak ada guru BK? Seharusnya harus dipenuhi adanya guru BK. Jikapun tidak ada guru BK, maka guru di situ harus dilatih untuk menjadi guru BK gitu, ikut pelatihan-pelatihan gitu. Misalnya sekarang kan banyak ini ada pelatihan bergabung dengan MGMP atau MGBK yang ada di daerahnya ataupun misal di Kota Langsa nih tingkat SMA. Ada MGBK-nya, di SMP juga ada MGBK-nya. Nah, jadi sekolah itu harus peduli untuk mencari sumber daya yang tepat. Nah, memang sulit, kalau agak sulit memang benar. Kalau tidak di lapangan itu tidak ada guru konselingnya. Karena apa? Guru lain sibuk dengan materinya gitu, dengan materinya. Sedangkan guru BK benar-benar fokus di bidangnya. Mulai dari tahun ajaran baru menganalisis. Nah, ini ya, guru BK harus bekerja begitu. Menganalisis bagaimana data anak-anak yang bermasalah. Nah, sekarang kita sudah punya aplikasi ADNK, Analistik Diagnostik Non-Kognitif Anak. Itu terlihat itu emosinya, anak-anak yang bermasalah di keluarga dan bagaimana itu adalah tugas-tugas guru BK dari awal. Nah, itu tidak bisa digantikan oleh orang lain atau guru lain gitu. Nah, ketersediaannya memang harus ada. Nah, jika pun tidak ada ya tadi itu, guru lain itu harus dilatih secara profesional, diikutkan pelatihan-pelatihan, diberikan ilmu-ilmu yang mumpuni. Nah, jadi memang sekolah itu harus ada. Karena apa? Berbeda skupnya. Nah, malah sekarang ada juga nih, ada guru BK-nya tapi tidak berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Nah, kembali lagi, guru itu harus terus belajar gitu. Mungkin begitu jawaban Ibu Aidir. Dan Ibu kembalikan kepada Intan. Terima kasih banyak, Bu. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Izin moderator mau bertanya. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu, mau bertanya, selama Ibu menjadi guru BK, ada nggak Bu tantangan tersendiri dari Ibu dalam kenakalan remaja generasi Z ini, Bu? Terus bagaimana cara Ibu mengatasinya? Terima kasih. Terima kasih. Dengan siapa ini? Ibu nggak tahu namanya ini ya. Dengan? Elsa. Suaranya nggak jelas. Ersa. Oke, baik. Terima kasih. Tantangannya Ibu sudah menjadi guru BK 18 tahun. Nah, 18 tahun dimulai dari tahun 2006. Itu dulu Ibu menjadi guru BK di Banda Aceh. Itu di Banda Aceh guru BK SD gitu ya.
Nah, guru BK SD dan selanjutnya 2010 jadi guru BK di SMP. Nah, sampai sekarang lah. Nah, tantangannya luar biasa. Tantangannya banyak banget yang Ibu bisa menjadikan pengalaman, menjadi suatu tantangan yang luar biasa. Tantangannya adalah pada saat Ibu menerima anak-anak yang memang tidak bisa keluar dalam kondisi keluarganya. Permasalahan, misalnya begini. Anak-anak yang terlibat dengan narkoba. Anak-anak yang sudah melakukan hubungan seks. Nah, itu di SMP. Nah, mungkin tantangannya adalah bagaimana, mungkin yang paling berkesan itu adalah pada saat mereka datang mengatakan mereka sudah pernah melakukannya itu dan bingung harus bagaimana selanjutnya. Nah, itu tantangan-tantangan yang Ibu lakukan. Yang Ibu terima ya, banyak sekali adalah menghadapi anak-anak yang memang mereka bukan keras ya, tapi memang tidak, menurut orang lain, guru-guru lain itu adalah tidak bisa dibilangin lagi gitu. Namun ternyata, nah cara Ibu ya, bagaimana cara Ibu mengatasinya dengan yang begini ini adalah mengembalikan pemahaman mereka dan memahami mereka. Memahami duduk mereka itu, memahami dan mengembalikan pemahamannya. Misalnya, anak-anak yang terlibat, contohnya kasus yang pernah Ibu lakukan itu adalah dengan siswa yang terlibat lem kambing itu ya. Sampai sekarang itu generasi Z ini sangat lemah mereka pada saat rentan dengan masalah. Jadi ternyata anak yang mengkonsumsi narkoba jenis apapun itu, intinya di keluarga. Dia itu kehilangan sosok ayah. Bahkan kehilangan dua-dua sosok gitu. Waktu bayi dipisahkan sama ibunya. Dari umur 2 tahun dipisahkan sama ibunya, setelah umur SMP terpisah dengan ayahnya. Di SMP lah dia mulai bermasalah. Sudah mulai ngisap lem, terus tawuran dan sebagainya. Nah, jadi maka Ibu bilang, kenapa Ibu butuh ilmu lain dalam segi konseling? Karena selama mungkin 7 tahun sebelumnya Ibu memakai teknik konseling sangat bagus semuanya. Teknik konseling. Dan ternyata saat ini generasi selanjutnya ini adalah mereka adalah generasi yang butuh ketenangan. Nah, cara Ibu adalah salah satunya Ibu harus belajar lebih lagi dengan menerapkan hipnoterapi itu tadi. Secara person ya. Dan alhamdulillah ini anak yang diterapi ataupun diberikan layanan konseling yang tepat, diterapi dengan teknik hipnoterapi yang Ibu miliki, terbantu. Alhamdulillah, anak itu sekarang sudah duduk di kelas 3 SMP dan tidak lagi konsumsi lem kambing itu. Karena begitulah dengan kita membuat dari pikiran bawah sadarnya itu tadi dibenarkan. Dia menerima kondisi dia tadi. Itu kan tidak menerima kondisi dia menjadi kehilangan sosok ayah dan sosok ibu gitu. Jadi akhirnya dia melakukan sesuatu hal supaya dia diperhatikan. Nah, tantangannya banyak kalau ditanya, ya itulah menghadapi remaja-remaja yang memang hilang arah gitu. Nah, Ibu orangnya tipe personal gitu. Jadi kalau mengkonseling dan terapi itu kan dengan person. Insya Allah terbantu dengan teknik. Dan satu lagi adalah teknik komunikasi yang tepat, yang sesuai dengan karakter masing-masing. Mungkin begitu jawaban Ibu. Terima kasih. Kembalikan ke Intan. Terima kasih banyak Bu atas pematerinya hari ini. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Mungkin nggak ada yang mau bertanya lagi.
Terima kasih banyak kepada Ibu Yusnidar yang telah memaparkan materi hari ini kepada kami. Semoga materi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kami semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Mungkin dari Ibu Yusnidar ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih. Satu kata mungkin untuk generasi Z juga ini yang ada di ruang Zoom ini. Teruslah berbuat, teruslah berkarya dengan cara yang positif karena kalian adalah pendidik generasi alfa selanjutnya. Persiapkan diri kalian dengan sangat mantap, luar biasa. Karena apa? Dengan profesional, ilmu yang dimiliki, yang mumpuni, maka kita akan mampu memberikan dan mengalirkan kepada orang lain. Jadi, tuntutlah ilmu, selesaikan pendidikan dengan jadwal yang tepat, dengan carilah ilmu bagaimanapun, belajar terus, tidak puas. Jangan merasa puas hanya belajar di sini. Setelah sebentar lagi akan selesai, jangan juga merasa puas belajar hanya di sini. Lanjutkan S2-nya lah, carilah informasi lainnya. Belajar terus sampai kalian betul-betul mampu bermanfaat untuk generasi selanjutnya. Karena apa? Kalian adalah dilahirkan untuk generasi kalian sendiri, untuk mendidik generasi selanjutnya. Karena kedepannya akan ada generasi alfa yang masih bayi sekarang. Nah, generasi alfa itu adalah di tangan adik-adik ini semuanya. Oke, selamat berkarya, selamat berjuang, terus belajar, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah dengan keadaan, bagaimanapun kondisi kita hari ini. Terus sehat, terus bahagia, terus memiliki cita-cita yang luar biasa. Karena apa? Karena dengan kita sehat, kita bahagia, kita akan berefek kepada orang lain. Karena apa? Energi yang kita punya akan mengalir. Nah, hari ini bisa dirasakan atau tidak, Ibu menebarkan energi positifnya kepada kalian. Itu akan mengalir, semoga bisa menjadi efek dari hati. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika penyampaian Ibu sangat sederhana, ada yang kurang tepat dan apa ya? Ya, semoga bermanfaat lah walaupun sedikit gitu. Senang bertemu dengan adik-adik di sini semua. Jangan pernah sungkan untuk menghubungi jika ada kebutuhan atau apapun. Terima kasih sudah mengundang Ibu hari ini. Mungkin salam bahagia dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih. Saya selaku ingin minta maaf apabila ada kesalahan. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita di seminar ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, izin keluar. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak, Ibu Yusnidar. Firma baru. Gigimu astagfirullahaladzim. Ngaji yuk. Terima kasih yang Dah, sudah materi bertanya. kedua apa?